Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Juri yang kami hormati, perkenalkan kami dari HKI semester 4 dengan saya sendiri, Mas Amir Ridho sebagai pembicara pertama dan rekan saya Afif Anggiani sebagai pembicara kedua serta rekan saya Koniatul Hafiz sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang kami hormati, tanggal 18 Januari 2022 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Dengan disahkannya RUU mengenai ibu kota negara menjadi undang-undang oleh DPR RI dan pemerintah. Dengan demikian, Indonesia akan mempunyai IKN yang baru dengan Jakarta. Ide pemindahan IKN pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno tanggal 17 Juli 1957. Soekarno memilih Palangkaraya sebagai IKN dengan landasan bahwa Palangkaraya berada di tengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya luas. Soekarno juga ingin menunjukkan bahwa kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu membangun IKN yang modern. Ide Soekarno tersebut tidak pernah terwujud. Sebaliknya, Soekarno malah memilih Jakarta sebagai ibu kota negara dengan menggunakan Dekret Nomor 10 Tahun 1964. Tanggal 22 Juni 1964. Pada masa Orde Baru tahun 1900-an ada juga wacana pemindahan IKN ke Jonggol. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana pemindahan IKN muncul kembali karena kemacetan dan banjir yang melanda Jakarta. Terdapat 3 opsi yang muncul pada saat itu, yaitu tetap mempertahankan Jakarta sebagai IKN dan pusat pemerintahan dengan melakukan pembenahan dan Jakarta tetap menjadi IKN, tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain dan membangun IKN yang baru. Pemindahan IKN baru serius digelar oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 April 2019. Jokowi memutuskan untuk memindahkan IKN keluar Pulau Jawa dan dicantumkan pada RPJMN 2020 sampai 2024. Dewan juri yang kami hormati, melihat rencana panjang dan gerak cepat Presiden Joko Widodo untuk memindahkan IKN di atas, perlu dipahami secara urgensi pemindahan IKN tersebut. Pertama, menghadapi tantangan masa depan sesuai dengan visi Indonesia pada tahun 2045, yaitu Indonesia Maju. Ekonomi Indonesia akan masuk 5 besar dunia pada tahun 2045. Pada tahun itu diperkirakan PDB per kapita sebesar 23.119 US dollar pada tahun 2036. Diperkirakan Indonesia akan keluar dari middle income trap. Oleh sebab itu, dibutuhkan transformasi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia pada tahun 2045. Transformasi ekonomi didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi yang dimulai pada tahun 2020 sampai 2024. Oleh sebab itu dibutuhkan IKN yang dapat mendukung dan mendorong transformasi ekonomi tersebut. Kedua, IKN harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di kawasan timur Indonesia. Selama ini Jakarta dan sekitarnya terkenal dengan pusat segalanya pemerintahan, dari politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi, budaya, dan lain-lain, semuanya berpusat pada IKN Jakarta. Kemudian tidak mengherankan jika perputaran uang di Jakarta mencapai 70%, yang luasnya hanya 664,1 km persegi atau 0,003% dari total luas daratan di negara Indonesia ini, yang totalnya adalah 1.919.440 km persegi. Sementara jumlah penduduknya 10,56 jiwa atau 3,9% dari jumlah penduduk seluruh Indonesia yang berjumlah 270,20 juta jiwa. Ini data pada tahun 2020. Hal ini menyebabkan ketidakmerataan pembangunan kesejahteraan Indonesia, pembangunan tersentralisasi di Jakarta dan Pulau Jawa. Kondisi ini kurang baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan sustainable atau tidak termanfaatkannya potensi daerah lain secara optimal. Kurang mendukung keadilan antara daerah dan rentan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.
Oleh sebab itu dibutuhkanlah IKN yang dapat menjawab tantangan tersebut, yaitu kota yang berkelas dunia untuk semua rakyat Indonesia. IKN yang berlokasi di Kalimantan diharapkan menjadi pusat gravitasi ekonomi Indonesia, termasuk di kawasan tengah dan timur Indonesia. IKN baru diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memaksimalkan potensi sumber daya daerah. Ketiga, kondisi objektif Jakarta yang tidak cocok lagi sebagai ibu kota. Hal ini bisa dilihat dari beban yang harus ditanggung Jakarta, antara lain: 1. Kepadatan penduduk 16.704 jiwa per kilometer, sementara kepadatan penduduk Indonesia hanya 141 jiwa per kilometer. Yang kedua, kemacetan Jakarta yang merupakan kota termacet nomor 10 di dunia tahun 2019, walau menurun menjadi nomor 31 dari 416 kota besar di 57 negara tahun 2020. 3. Permasalahan lingkungan dan geologi yang telah akut, antara lain banjir yang setiap tahun melanda Jakarta dan terjadinya penurunan tanah yang mengakibatkan sebagian wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut. Bung Karno pernah berkata, 1000 orang tua bisa bermimpi, namun 1 orang muda bisa mengubah dunia. Dewan juri yang kami hormati, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan pasti membawa pro dan kontra. Namun, sebagai negara demokrasi, ketika negara telah memutuskan memindahkan ibu kota negara dengan proses demokrasi melalui UU, seharusnya seluruh komponen bangsa mendukungnya. Bangsa Indonesia perlu meminimalisasi akses pemindahan ibu kota negara. Tidak ada satu keputusan yang memuaskan seluruh rakyat, namun keputusan yang memberikan manfaat lebih besar kepada bangsa Indonesia harus didukung sebagai wujud kecintaan dan bakti untuk NKRI. Demikianlah pemaparan dari kami mengenai mosi kali ini. Dari kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.